Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, viewer. Saya ketemu narasumber yang pernah hadir di studio The Inspirative TV Channel. Beliau Ustadz. Muhammad Ali Imran. Iya, dari mana Ustadz? Sebenarnya saya aslinya dari Banyuwangi, cuma lama tinggal di Jember. Oh Ali, iya, ya. makanya ada logat osingnya ya. Wah, jelas sekali. Nggak Iya, bisa Riko hilang. Klendi kabiar itu lor. Alhamdulillah, Apik isun ya. apik-apik diawen Gusti Allah makin Iya. nggerakkan isun ning kene ambir kok Iya. bisa ketemu maning ning acara podcastan ning Inspiratif TV Channel. Oh my god, iku yo. Terus wong urip iku jarene akeh cobaan. Itu maksudnya kelendi sih. Ya, arane wong urip yo dulur-dulur kabeh, hang sing apik, hang sing elek kabeh ku ana cobaane. Hang apik uripe ya dicoba, hang elek uripe ya dicoba. Mangkane kadung wong beriman aja sampai ngeluh nang Gusti Allah. Oke, lanjut ya. Jadi wong urip iku mesti ono cobaan yo. Yo, jadi gak boleh mengeluh ya, Nggak nggak boleh boleh mengeluh. mengeluh, Heeh. Kenapa nggak boleh mengeluh? Kadang-kadang ya Tuhan, aku udah nggak sanggup kayak gitu-gitu, nggak boleh ya. Heeh. Karena yang memberikan kehidupan itu Gusti Allah. Yang memberi cobaan juga Yang Gusti memberikan Allah. juga Gusti Allah. Kita dicoba hidup kita itu diuji dengan berbagai macam ujian. Semakin tinggi ujiannya, maka semakin meningkat iman kita kalau kita lulus dengan ujian itu. Seperti Iya. ibaratnya anak sekolah Iya, jadi ujian kita bisa lulus kalau kita bisa melewati dengan bisa sabar melewati dan dengan ikhlas. tabah, sabar ya. Heeh. Oke. Terus Abang ya, Abang Imron ya, ini pernah nggak melewati ujian yang sulit sampai merasa ya Allah aku nggak sanggup gitu? Pernah nggak? Memang pernah terbesit, tapi saya kembali pada konsep saya bahwasanya sebagai orang beriman, nah itu Ya. kita tidak boleh mengeluh apapun, apa yang ditimpakan sama diri kita, sama anak-anak kita, keluarga kita itu semuanya dari Allah, ya. Jadi kita memahami kalau takdir itu baik ataupun buruk semua dari Allah, kita harus menerima dengan ikhlas. Anak berbuat jahat, anak berbuat buruk itu kan dari Allah. Iya. Karena Allah yang menggerakkan, bukan Iya, kita. iya. Maka dari itu ya solusinya kembalikan ke Allah. Iya, Jangan iya. mengeluh. Kita setiap Semua sholat yang- iya. kita membaca Al-Fatihah. Ketika sampai ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Nasta'in, kita memohon betul-betul kepada Allah di situ. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah ya Allah kami minta pertolongan. Iya. Jangan kepada yang lain. Oke. Nah, itulah maknanya tauhid yang murni, tidak dicampur adukkan antara keyakinan kita dengan hal-hal yang di luar kekuasaan Allah. Iya, iya, iya. Oke. Terus Abang kan seperti itu ya. Iya. Terus iya pernah juga tapi nggak sampai berlarut-larut kan. Ada nggak dari misalnya masalah keluarga yang membuat bikin resah kayak gitu, solusinya gimana, Bang? Solusinya jangan kemana-mana. Kalau kita mau jadi orang baik, kembalilah kepada Allah. Jangan Kembalilah kepada Iya. Allah ya. Terus apa dibiarin aja kayak gitu? Ya tidak, ya kita Harus cari solusi harus kan? cari solusi. Kasihan kan kadang-kadang itu masuk keluarga, masuk anak atau adik kayak Di gitu-gitu. situ pasti kalau kita berpedoman pada surat di Al-Qur'an ada yang berbunyi inna ma'al usri yusra. Nah, di balik kesusahan pasti ada kemudahan. Sampai Allah mengulang 2 kali itu artinya bahwasanya setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Iya, Kalau setiap kita masalah. ada masalah, janganlah kita selesaikan dengan cara emosi. Iya. Tapi kita selesaikan Nuruti dengan ego, nurutin nafsu, nurutin nafsu, ya. ngurutin Jadi menang diselesaikan dewek, secara ya. ini Iya. kekeluargaan. Kekeluargaan dengan sabar dan ikhlas, dan kalau sudah kita bertawakal kepada Allah. Jadi yang menentukan hidayah itu adalah prerogatif Allah, bukan kita. Iya, Kita iya. hanya menasihati aja. Iya, iya, Itu iya. seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah pada pamannya, Iya, yang iya. meminta kepada Allah supaya pamannya itu masuk Islam, tetapi Allah tidak mengendaki karena Nabi Muhammad tidak punya kekuatan untuk membuat orang itu Islam atau tidak, tetapi yang membuat orang itu Islam atau kafir hanya Allah.
Iya, yang membuat kita Islam atau kafir itu hanya Allah Hanya ya. Allah, kayak gitu. Terus kita bertobat atau sadar juga Allah ya. Allah semuanya seperti Iya. itu. Apa tidak ada dari usaha kita gitu? Ya, itulah kita harus berikhtiar dulu. Ya, Heeh. ikhtiar, kita melakukan apa itu langkah-langkah yang terbaik yang memang benar-benar digariskan atau dicontohkan di dalam Al-Quran, Iya, sehingga iya. kita tidak lari kemana-mana. Jadi kalau kita berbuat Ya, sebagai kita standar berkonsep tauhid, pada nah itu iya, adalah standarnya adalah Al-Quran Al-Quran, dan ya. hadis. Karena dalam Al-Quran itu sendiri Rasulullah sudah berpesan, ya, dalam sebuah hadis yang berbunyi taraktu fikum amrayni lan tadilu abada. Iya, iya. Ya, yaitu kitabullah wa sunnatur rasuli. Oke, Ustadz Imron atau Bang Imron, ya percakapan kita menarik sekali ya. Kita lama nggak ketemu dan ketemu pagi ini kita sama-sama jogging ya. Iya. Abang cycling, Ya, saya lari-lari. Iya. Ya, oke. Jadi kita ketemu dan kita podcast lagi. Semoga bermanfaat dan memberi inspirasi pada viewer The Inspirative TV Channel ya. Jadi ada masalah, ada problem itu semua dari Tuhan ya. Dari Allah, dari Iya. Tuhan. Terus kita kafir apa Islam, semua dari Allah juga ya. Oke, thank you very much. Say something to my viewer. Oke, bagi para pemirsa TV channel, The Inspirative TV Channel, kita simak dan kita dengarkan apa yang sudah kita bicarakan dengan Brother Ali. Semoga ada manfaatnya dan bisa bermakna dalam memaknai kehidupan kita di dunia ini. Ya, wabillahi taufiq walhidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Bye. Viewer, don't forget Subscribe, like, comment, and share. Bye.